a significant flare-up on the northeastern boundary of the fire, threatening Mandeville and Sullivan Canyon areas. We immediately redeployed resources from the San Fernando Valley to begin evacuation and extinguishment efforts with a relentless air attack utilizing all available aircraft in the area. I can now report that we have increased the fire's containment from 8% to 11% with 3,712 personnel that are assigned to this incident. The fire is now at 22,660 acres with all evacuation orders and warnings. They all remain in. Pauli dan Bang Nabirong, kita melihat hari-hari ini apa yang terjadi di LA, Los Angeles. Kebakaran yang sangat hebat terjadi ya. Saya tidak mau dulu kembali ke Alkitab. Tapi saya ingin sedikit membahas dan nanti saya minta tanggapan daripada Bang Nabirong dan Pak Oli dan juga kepada teman-teman di bawah. Saya banyak sekali membaca komentar teman-teman muslim, ya, oknum-oknum tertentu dan tidak semuanya memang, mereka mengaitkan dengan Gaza. Ini adalah balasan daripada Allah menghancurkan Los Angeles, Amerika, membakar, menghanguskan Los Angeles, Amerika, karena mereka menyerang Gaza. Itu mereka kaitkan. Dan komentar-komentar itu sangat banyak sekali beredar di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram. Saya pernah mengatakan dan memberikan salah satu komentar kepada orang oknum-oknum tersebut. Saya mengatakan, kenapa dikaitkan dengan Gaza? Ini tidak ada hubungannya dengan Gaza sebenarnya. Dan ini bukan azab. Nah, ini murni adalah musibah. Kenapa saya katakan tidak ada hubungan dengan Gaza? Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sangat banyak membantu Palestina. Banyak sekali membantu Gaza, menggalang dana. Tetapi kita melihat ketika musibah datang, apakah ada kaitannya dengan kita membantu Palestina? Indonesia membantu Palestina? Indonesia membantu Gaza? Tidak. Banjir bandang di mana-mana beberapa waktu yang lalu, longsor di mana-mana. Dan kita juga melihat pernah juga di Indonesia terjadi kebakaran hutan sangat dahsyat. Tapi apakah ada hubungannya dengan Gaza? Sebenarnya kalau ada hubungan dengan Gaza, kita tidak akan kena musibah, tidak kena banjir bandang, tidak kena longsor. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau berpikir dengan akal yang sehat. Tetapi lagi-lagi orang kita Indonesia itu sangat gampang sekali dan sedikit-sedikit langsung dikaitkan dan diarahkan kepada agama. Diarahkan kepada agama. Media juga mengarahkan kepada agama. Para netizen, oknum-oknum tertentu juga mengarahkan kepada agama. Lihat azab, azab, azab. Dan saya melihat mereka hari-hari ini begitu senang. Sangat doa-doanya itu membuat kita elus dada ya. Membaca komentar mereka di TikTok, di Instagram, di Facebook. Bahkan mereka benar-benar berdoa supaya Tuhan memperlihatkan kuasanya. Tuhan menghanguskan semua Amerika, daerah Amerika. Nah, bagaimana ini menurut Bang Nabirong dulu atau Pak Oli dulu? Pak Oli di Amerika. Silakan Pak Oli. Ya sebetulnya ini soal pola pikir ya sebetulnya. Soal pola pikir yang salah gitu. Saya pikir banyak dari oknum-oknum yang cocokmologi begitu kan. Cocokmologi dalam artian ya memang dikait-kaitkan sebetulnya yang tidak ada kaitan gitu. Karena kebakaran di LA ya itu karena anginnya itu loh terlalu kencang. Jadi ada sebetulnya kebakarannya itu kan di area kayak apa sih hutan gitu ya. Tetapi karena anginnya itu kencang, maka bara apinya itu kemana-mana gitu. Nah lalu tekanan air rendah di sana.
Nah, karena tekanan air rendah, maka firefighters itu atau pemadam kebakaran itu agak sedikit kewalahan dia. Sampai akhirnya api itu memang tidak bisa dipadamkan, makanya menghanguskan banyak struktur, hampir 12.000 ya, 12.000 struktur gitu. Dan memang banyak juga yang meninggal. Pertanyaannya begini, apakah di sebanyak itu di sana memang tidak ada Muslim? Tentu ada. Apakah tidak ada masjid? Tentu juga ada. Ada masjid yang terbakar habis, ada juga muslim, rumah muslim yang terbakar habis. Ya memang muslim-muslim yang di LA tinggal di sana gitu loh. Tinggal di daerah yang terdampak di situ. Kan ada beberapa area itu kan yang kebakaran itu. Jadi kalau mengait-ngaitkan sebenarnya ya itu pola pikir yang keliru ya gitu ya. Pola pikir yang memang salah gitu loh. Nah saya nggak ngerti juga memang konstruksi pola pikir kita ini di Indonesia yang oknum katanya. Tapi oknumnya kok banyak gitu loh. Masalahnya itu oknumnya kok banyak Bang Pendi. Saya lihat juga di media sosial banyak yang mengait-ngaitkan ini azab, ini begini, ini begitu. Padahal sebetulnya ini musibah kok gitu. Karena di situ ada muslim yang kena, ada masjid yang kena, ada banyak yang kena, bukan hanya jangan dipikir semuanya di LA itu bule kafir gitu. Enggak. Terus Kristen gitu. Enggak begitu gitu loh. Banyak orang Indonesia yang tidak pernah ke Amerika, belum pernah tinggal di sini, belum pernah ke sini, tapi sok tahu tentang Amerika. Banyak kan begitu Bang Pendi. Gitu loh. Hanya membaca media, medianya pun banyak framing, ya kan? Clickbait. Terus mereka percaya begitu aja. Akhirnya itu jadi salah gitu loh. Gitu sih menurut saya begitu dulu. Silakan. Oke, Bang Nabiro. Ya benar ya. Itu boleh dibilang bencana ya, bencana yang memang bersumber dari api, dan itu tidak bisa kita bilang itu sebagai azab. Kenapa? Bang, itu udah suara Karena musik. memang Saya lagi rekam. kedengeran, emang kedengeran. Dengar. Jauh loh mereka. Dengar. Itu di mana? Jauh mereka. Abang di mana? Enggak, saya depan rumah, ada yang lagi nongkrong nyetel handphone musik gitu. Anak-anak itu. Nah, jadi saya rasa gini, Bang. Tidak boleh dibilang itu azab, karena betul kata Pak Oli. Kalau itu azab artinya hanya kena kepada orang yang memang bersalah, kan seperti itu. Tetapi kalau orang yang tidak bersalah pun, seperti umat-umatnya mereka pun itu kena, artinya Allahnya gimana mengazab umatnya sendiri, kan seperti itu gitu. Lalu kalau kita bilang itu ada hubungannya dengan Palestina, ini sudah pemikiran yang paling mundur yang saya rasa. Kenapa? Hal ini bukan baru. Di Gaza itu, Palestina itu bukan hal baru. Itu dari dulu gitu. Itu hal yang sudah lama gitu. Tetapi bagaimana? Mereka baik-baik saja selama ini gitu. Nah, cuman yang harus kalian pikirkan begini teman-teman, yang dari tadi bilang azab. Kalian harus melihat ya, sebelum itu terjadi ya, lalu kalian bertanya, kenapa rumah Allah saja pun kebanjiran? Mekah. Apa Allah nggak sanggup? Iya. Apa Allah nggak sanggup menjaga rumahnya? Rumahnya saja kebanjiran. Jangankan rumah umatnya. Jangankan rumah orang kafir. Rumah Allah aja kebanjiran. Siapa yang mengazabnya? Iblis. Kalian bertanya dong di sana. Ya. Apakah Allah mau tidak mampu menjaga rumahnya sendiri? Apakah doa-doa seluruh dunia 2 miliar muslim ini tidak bisa menjaga itu? Kena azab itu. Kenapa? Karena kebanyakan mengutuki Israel. Kebanyakan memusuhi Israel. Padahal yang salah Hamas. Akhirnya diazab itu rumahnya. Rumah Allah dibanjirin, ya kan, sama Allahnya Israel. Gitu. Jadi lagi perang nih antara Allah Israel sama dengan Allahnya Mekah nih, Allahnya Arab. Kan gitu. Jadi itu teman-teman yang di bawah ya. jadi udah dilanda banjir, diserang hama ya kan. Karena memang hama ini kan hama belalang lah, ya kan. Yang keren lah rubuh lagi ngebangun ya kan.
Itu kena azab. Kalian katakan itu azab. Sama siapa yang mengazabnya? Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Ya, bisa jadi. Kalau itu cara berpikir kalian dan kami mengikuti cara berpikirnya. Gitu. Ya, jadi bukan seperti itu konsep berpikir yang benar, ya. Gitu loh. Masa ya rumah Allah kena tulah? Kena tulah belalang, itu kan tulah zamannya Musa itu. Gitu kan. Itu kena tulah zamannya Musa, penghukuman bagi bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana tulah-tulah itu bisa sampai ke sana? Apa kalau nggak sanggup menjaga rumahnya sendiri? Bagaimana kalian mau katakan Allah sanggup menjaga kalian kalau rumahnya sendiri saja kena tulah, kena banjir, kena azab, banyak orang mati di sana. Kalian ingat tahun 2008 atau 2000 berapa? Ya. Mati berapa ratus orang Indonesia di sana. Tragedi Bina. Yang kemarin juga sempat juga tragedi di sana seperti itu. Bagaimana rumah Allah itu tidak terjaga, tidak mampu dijaga? Itu kalau kalian berbicara tentang azab. Gitu. Jadi jangan seperti itu cara berpikir kalian. Kalau kalian melihat orang lain, ya, kalian cek dulu apakah kalian juga mengalami itu? Iya. Gitu loh. Kalau kita mau mengatakan seperti itu, di Indonesia kebanyakan bencana itu di mana? Di kantong-kantong Islam. Kalian lihat kemarin Cianjur, kalian lihat kemarin di mana? Itu kantong-kantong. Kalian lihat kemarin di mana? Padang atau di mana itu? Tapi itu kita tidak bawakan ke situ. Ya. Apalagi yang paling besar di kampung Mang Pendi zaman dahulu. 2004. Itu hari Natal loh. Orang Kristen lagi enak-enak, ya kan? Lagi Tsunami ya. dihajar. Iya. Jadi intinya Sampai itu seluruh dunia. Intinya itu bukan itu, artinya bukan itu. Tetapi memang bencana alam adalah sudah waktunya ya sudah. Tetapi memang itu pun dalam firman Tuhan. Nanti akan terjadi hal-hal bencana alam, gunung meletus, ya kan? Perang di mana-mana. Kalau itu kalian mau bilang azab, tidak. Gitu loh kawan-kawan. Jadi jangan salah. Cara berpikir kalian itu tolong dibenahin sedikit biar benar dikit aja. Dikit aja. Gitu. Gitu. Jadi jangan terlalu bodoh jadi orang. Itu maksudnya. Gitu. Bener dikitnya itu yang susah. jadi teman-teman Iya, yang di rumah, itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan Gaza, itu tidak ada. Nah, sebagaimana yang pernah yang sudah saya sampaikan tadi, seandainya itu udah hubungan dengan Gaza, katakanlah ya, ini kita ikuti pola pikir teman-teman yang komentar, mereka meminta supaya Tuhan mengutuk dan membumi hanguskan seluruh Amerika karena mereka menyerang Gaza dan sebagainya, bla 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 bla, karena dikaitkan dengan Gaza. Kita salah satu negara yang sangat banyak membantu Palestina, membantu Gaza. Ketika musibah terjadi, harusnya musibah itu tidak akan terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang paling banyak membantu Gaza. Paling banyak. Demo kita berkali-kali demo untuk Gaza. Free Palestine, free Palestine. Tetapi ketika musibah datang, seharusnya musibah tidak akan melanda Indonesia kalau dikaitkan dengan Gaza. Ya, tsunami di Aceh tahun 2024 itu sangat rusak sekali. Tetapi kita melihat rumah-rumah ibadah juga di sana banyak yang berdiri kokoh. Ada masjid yang hancur, ada masjid yang tidak hancur waktu terjadi tsunami. Ada gereja yang hancur, ada gereja yang tidak hancur. Kalau kita melihat di daerah Penayung, itu ada Pekong ya, tempat ibadahnya saudara Shenis. Itu tidak roboh. Itu padahal di pusatnya tsunami di kota Banda Aceh, Penayung. Jadi sekali lagi, coba pola pikir kita itu pola pikir orang yang beriman. Ya, apakah tidak punya hati ketika melihat musibah? Apakah di sana itu tidak ada orang yang seiman dengan kita? Apakah di sana itu tidak ada saudara yang seagama, seakidah dengan kita? Atau memang kafir semua di situ? Nah itu. Tapi kalau saya melihat hari-hari ini, apa yang terjadi di Amerika,
Itu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jauh-jauh hari sudah Tuhan ingatkan. Habis itu, kalau kita melihat keadaan orang-orang di Amerika hari-hari ini, hampir semuanya, ya, mereka menangis, meratap. Apa yang mereka tangisi? Apakah mereka menangis karena kehilangan anaknya, kehilangan bapak ibunya, kehilangan orang tuanya, kehilangan sanak saudaranya? Tidak. Hari-hari ini mereka menangis karena harta benda mereka hilang. Karena harta benda mereka hangus. Kebanyakan orang yang menangis karena kehilangan harta benda, bukan karena kehilangan anak, bukan karena kehilangan orang tuanya, bukan karena kehilangan sanak saudara, sahabat, handat taulan dan keluarganya, bukan, tapi karena kehilangan harta bendanya. Rumahnya hilang, emasnya hilang, uangnya hangus dari debu. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya ke yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, luar biasa nih firman Tuhan. Mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita semuanya. Jangan sibuk mencari harta dunia. Ya, jangan sibuk mencari harta dunia. Kalau Tuhan sudah ambil dalam sekejap, Tuhan bisa ambil. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap, hangus, selesai Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan hari-hari ini mengingatkan kita. Kalau saudara melihat bagaimana dan apa yang terjadi di Amerika, itu banyak sekali artis di Amerika itu yang menghina firman Tuhan, yang menghina Tuhan. Makanya Donald Trump mengatakan beberapa waktu yang lalu, Amerika harus kembali ke Alkitab, back to Bible. Amerika harus mencari jati dirinya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bahkan saya dapatkan video Pak Aulia, apakah ini cocok logi atau ini secara kebetulan atau bagaimana? Kalau di dalam Tuhan saya rasa tidak ada kebetulannya. Saya melihat Pak Uli dan Bang Nabirong ada video ibu-ibu seorang misionaris khotbah di kota Amerika sebelum terjadinya kebakaran ya, mengingatkan murka Tuhan akan turun di Amerika, maka Amerika harus segera bertobat. Dan kita juga banyak sekali melihat oknum-oknum tertentu daripada pihak artis. Mereka menghina firman Tuhan, mereka menghina Yesus, mereka menghina Tuhan. Ini bagaimana Bang Nabirong? Ya, itu jelas ya. Itu sangat jelas. Nah, di dalam kalau kita bisa melihat bagaimana ketika Abraham mengingatkan suatu bangsa ya, di mana tempat Lot tinggal, yaitu Sodom dan Gomora, dengan perilaku mereka yang sudah sangat absurd di mata Tuhan, sehingga Tuhan marah dan ingin membumi hanguskan negeri itu, daerah itu gitu, Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham tawar menawar, Tuhan jangan, kalau bisa
Untuk 50 orang percaya saja, kalau bisa jangan di bumi hanguskan seluruhnya. Biarlah pengampunan yang engkau berikan itu untuk gara-gara orang yang 50 yang percaya kepadamu. Tuhan bilang, oke, kau coba tunjukkan sama saya, apakah ada mereka 50 orang yang percaya kepada saya? Ternyata Abraham tidak bisa membuktikannya. Dan tidak ada sampai 50. Lalu Abraham menawar lagi. Andai kata ada 10 orang yang percaya kepadamu Tuhan, apakah engkau masih marah kepada negeri ini? Kalau boleh jangan ampuni mereka karena hanya untuk yang 10 orang ini. Tetapi Tuhan bilang, iya, coba dicek lagi, ternyata tidak ada. Sampai akhirnya Tuhan hanya menyelamatkan orang-orang yang mau percaya, keluarga Lot. Walaupun pada akhirnya istrinya karena sayang terhadap barang-barangnya atau apa atau negerinya yang tempat dia tinggal yang lama itu, dia hingga melanggar larangan itu, menoleh ke belakang. Di sini kita bisa lihat ya, bagaimana ketika Tuhan marah, Tuhan itu mengeluarkan orang-orang yang memang menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia, gitu, ya kan? Tuhan itu menghindari bencana itu terjadi kepada umatnya yang percaya sama Dia. Lalu bagaimana kalian bilang itu azab dari Tuhan kita, sementara umat-umat yang percaya kepada Dia termasuk di dalamnya? Apakah mereka ikut juga diazab? Lalu untuk apa kita percaya sama Dia? Kan seperti itu. Nah, kalau seperti yang Abraham lakukan, dia menawar, dia bahkan Tuhan bilang iya. Nah, itu baru yang dinamakan azab. Artinya penghukuman dari Allah, penghukuman dari Tuhan. Penghukuman dari Tuhan ini bisa tidak kita lihat bagaimana, apakah cirinya benar atau tidak, ya dengan cara itu. Bagaimana orang-orang percaya itu bisa diselamatkan dari sana, gitu. Banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengarkan seperti itu, tetapi janganlah dulu ke sana, karena itu penghukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Sodom dan Gomora itu memang sangat berbeda dengan kejadian yang ada di negara-negara kita lah, di negara-negara Amerika kah, di manakah gitu ya. Sangat banyak sekali bagaimana bencana alam, bencana kebakaran gitu. Kemarin ratusan rumah di daerah Jakarta Pusat sana, mayoritas orang Muslim itu, bakar rumahnya sampai habis. Orang-orang perumahan biasa lagi yang bukan perumahan-perumahan orang kaya. Apakah itu juga boleh kita bilang kena azab? Gitu. Jadi tidak seperti itu, gitu. Nah itulah, jadi kalau ibaratnya seperti yang Long bilang tadi, ada hamba Tuhan yang mengatakan, memperingati, ya bisa jadi Amerika ini ya lagi diingatkan secara keseluruhan untuk bertobat. Kenapa? Karena bisa kita lihat anak-anak muda di Amerika sekarang ya, masih banyak orang-orang yang menjadi agnostik atau tidak peduli terhadap ketuhanan mereka, karena kemajuan zaman, karena pergaulan, karena kemajuan teknologi, gitu. Akhirnya orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan teman-temannya sendiri, dia melupakan ke Tuhan. Apakah itu tidak dilakukan juga sama orang-orang seperti kita di Indonesia ini? Banyak. Bukan hanya Amerika melakukan itu, bukan hanya Eropa melakukan itu, tidak. Apakah di negeri Arab tidak seperti itu? Wah, seperti itu. Bagaimana kita lihat di Arabia sana? Bagaimana dengan Dubai? Bagaimana dengan kota-kota besar lainnya? Hah? Mereka melakukan hal yang seperti itu. Mereka dugem, mereka tali telanjang, mereka ini, mereka itu. Apakah mereka kena azab? Tidak. Buktinya, mereka semakin kaya, pengunjung ke sana semakin banyak, ya kan? Menjadi wisata kota, ya kan? Boleh dikatakan untuk orang-orang kaya, kehidupan glamor, Ya, betul. bahkan hijab sudah tidak sudah tidak dipaksakan di sana, terserah kau mau pakai apa, ya kan? Bahkan ada pantai-pantai yang bebas gitu kan. Perempuan-perempuan sudah bisa naik derajatnya sedikit, bisa bawa mobil, bisa ini, bisa ini. Artinya sudah mulai melawan atau sudah mulai melawan apa yang aturan-aturan agama mereka lakukan. Tapi ya, faktanya mereka tidak kena azab tuh, gitu. Kalau kena azab, apa yang melawan Allah, walaupun dia
agama apapun, itu pasti akan kena. Yes. Nah, itulah makanya kenapa pendeta tersebut mengatakan seperti itu. Artinya gini, Tuhan itu marah kepada umatnya, bukan kepada umat orang lain. Ya, dia marah kepada umatnya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Kenapa engkau berpaling daripadaku? Kenapa engkau berzina atau menduakan Tuhan atau berpaling kepada Tuhan yang lain? Dalam perzinahan kerohanian ini Tuhan sangat marah. Seperti itu. Jadi makanya Tuhan tidak mau mengurusi apa yang orang lain mintakan atau doakan untuk mengutuk-ngutuk. Tidak ada. Tuhan dalam kekristenan tidak pernah saya lihat mau menuruti umat lain, apa mau menuruti doa orang lain untuk mengutuk bangsa-bangsa atau manusia-manusia lainnya, tidak. Yes. Gitu loh. Tetapi Tuhan marah karena dia marah. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Makanya ketika istrinya, ketika kita umatnya yang sebagai istrinya, itu berzina dan menyembah Allah lain atau dengan pria lain, kita berzina dalam kerohanian kita, disitulah Tuhan marah sama kita. Jadi Tuhan marah bukan karena orang lain menyerang kami, bukan. Tetapi Tuhan marah karena perzinahan kita sendiri. Tuhan marah kepada umatnya karena dia, apa yang ku cintai, apa yang ku sayangi, aku menyesahnya, aku mengajarnya. Makanya ketika anak kita salah, ketika anak kita tidak berbuat baik, maka kita akan mengajarnya. Jadi kenapa Tuhan mengajar orang Kristen? Apakah itu menurutmu azab? Tidak. Tuhan mengajar orang-orang Kristen karena dia sayang, karena dia cinta. Makanya dia ajar dan dididik. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan dia menegur. Mungkin ketika hamba Tuhan itu berbicara kepada bangsa-bangsa itu, Tuhan menegur mereka. Tuhan menegur bahwa engkau telah berzina daripadaku, engkau telah berpaling daripadaku, maka kembalilah. Di sini. Jadi Tuhan akan menghukum mereka jika mereka tidak mau diperingatkan. Sama kembali kepada tadi Kejadian 18 ketika ada Abraham di Sodom dan Gomora. Lalu bagaimana hamba Tuhan itu melakukannya? Dia harus memperingatkan bangsa itu, dia harus memperingatkan umat-umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Tinggal bagaimana responnya. Kan gitu, Bang. Nah, itulah yang harus diperhatikan oleh umat-umat Kristen. Kebanyakan untuk bisa kembali kepada Tuhan, untuk bisa bertobat, untuk bisa tidak menduakan atau untuk bisa memperdulikan, tidak cuekin Tuhan itu dengan kesibukan, dengan teknologi, dengan lain-lain yang hingga kita memberhalakan selain daripada Tuhan. Kita menuhankan yang kedua. Kadang-kadang kita menuhankan dengan uang kita. Ya, karena kita merasa punya uang, kita merasa kita punya kuasa, tidak butuh Tuhan. Karena kita pintar, kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Karena pekerjaan kita bagus, kita merasa kita tidak butuh pertolongan Tuhan. Itu yang sering kita dapatkan. Nah, disinilah Tuhan menegurnya. Karena Tuhan mengasihinya. Aku akan mengajar. Aku akan menegurnya. Gitu. Nah, di situ. Jadi bukan karena wah ini karena menyerang ini, karena azab. Bukan seperti itu. Tuhan kita itu tidak seperti itu. Tetapi dia mengajar yang dia kasihi. Yaitu orang-orangnya dia sendiri, umat-umatnya yang melenceng. Dia mengajar umat-umatnya yang tidak mau turut dengan perintahnya. Itu, Bang. Mungkin Pak Oli bisa tambahkan. Silakan. Oli silakan. Iya. Siap. Memang kebodohan itu kan menular, ya. Kebodohan itu ibarat rantai yang menular. Ya, jadi apalagi seseorang yang misalnya berbicara di mimbar, lalu mengajar orang, gitu ya kan. Nah, ketika yang mengajar ini bodoh, maka yang diajarnya juga menjadi lebih bodoh. Jadi sebenarnya begini, banyak orang berpikir bahwa di Amerika itu semuanya Kristen. Ya, memang mayoritas Kristen di sini 64% ya. Tetapi sebetulnya lebih dari itu banyak agnostik di sini. Itu satu, banyak agnostik. Kedua, banyak ateis juga di sini. Gitu ya. Jadi tidak semua orang di Amerika itu Kristen, enggak. Gitu. Banyak yang agnostik, banyak yang ateis, banyak yang nggak percaya Tuhan, bahkan penyembah setan pun banyak. Di sini begitu. Karena
Amerika itu negara sekuler, negara yang memisahkan antara kehidupan bernegara dan beragama. Jadi nggak peduli mau seperti apa imanmu, kamu mau nyembah apa, nggak ada masalah. Yang penting kamu jangan melakukan tindak pidana di sini. Selesai kamu, gitu. Nah, balik lagi ke tadi ya soal bencana, gitu ya. Ya itu tadilah sebetulnya karena kebodohan itu menular, gitu ya. Ada banyak orang nggak pede dengan agamanya, dengan Tuhannya. Akhirnya apa? Mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya, seolah-olah Tuhannya itu punya kuasa, gitu loh. Seolah-olah agamanya itu punya kuasa, Tuhannya punya kuasa, bisa mengajak orang seenaknya. Padahal lupa bahwa musibah itu bisa terjadi dimanapun. Ya, kita bilang di Mekah banjir, ya toh. Di Indonesia musibah banyak, kan begitu. Indonesia itu negara muslim yang terbesar loh, negara mayoritas muslim loh. Karena logikanya seperti Bang Pendi tadi bilang, kalau misalnya memang segitu hebatnya agama, segitu hebatnya Tuhan punya kekuasaan seperti itu mengajak orang, lalu kenapa di Indonesia yang mayoritas muslim kok kena musibah juga? Ya toh? Itu kan nggak masuk akal jadinya. Nah, tetapi karena ya itu tadi kebodohan itu menular, banyak orang akhirnya diajarkan untuk standar ganda. Ya, double standar. Mereka menerapkan kalau ada orang lain yang kena bencana disebut azab, tetapi ketika dirinya sendiri kena musibah begitu dianggapnya cobaan loh, bukan azab, cobaan, ujian gitu. Nah, sebetulnya itu standar ganda. Ini adalah salah satu rangkaian dari yaitu tadi rantai kebodohan yang terus-menerus diajarkan. Banyak orang, seperti saya bilang tadi, banyak orang tidak pernah ke Amerika, ya toh, apalagi tinggal di sini, lalu berasa lebih tahu daripada orang yang tinggal di Amerika. Gitu. Lalu begini, kenapa di LA itu kebakaran itu sedemikian dahsyat? Karena banyak rumah di sini itu kayu, nggak seperti di Indonesia. Di sini banyak rumah itu dari plumber, kayu, gitu. Makanya kalau di sini kayu itu mahal. Kenapa? Kayu itu lebih gampang terbakarnya. Itu balapan sama air tuh, gitu. Ketika air tekanannya kecil, ya udah kayunya cepat terbakar, habis, selesai. Tetapi Amerika, ya kita ya orang Kristen, nggak pernah sekalipun mengait-ngaitkan apa yang terjadi, entah itu musibah, bencana alam, dengan azab, dengan ini, dengan itu. Kita nggak pernah mengait-ngaitkan itu. Termasuk juga ada yang terjadi misalnya di Ka'bah sana, di Mekah. Kebanjiran. Kita nggak pernah mengaitkan itu azab kok. Ya itu memang bencana alam, that's it, sesimpel itu kan. Gitu loh. Jadi kita memang harus mengajarkan anak cucu kita, generasi muda di bawah itu ya, di bawah kita itu ya, harus mengajarkan apa? The way of correct thinking, cara berpikir yang benar gitu loh. Beragama boleh, tetapi jangan lantas menunjukkan kebencian, kecuali memang agamanya mengajarkan kebencian. Nah, itu lain lagi cerita, gitu kan? Kalau memang agamanya sudah dari defaultnya, sudah bawaannya memang mengajarkan kebencian, ya sulit. Tapi justru itu jadi pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya ada agama mengajarkan kebencian kepada orang lain yang berbeda agama, lalu kok merasa sebagai agama sempurna atau agama yang benar? Nah, itu sih menurut saya orang waras ya tidak akan percaya seperti itu. Makanya di Amerika masih tetap 64% Kristen, mayoritas. Dan sekarang presidennya pun Kristen taat kan. Presiden terpilih itu. Nanti sebentar lagi dia dilantik toh, Donald Trump kan. Gitu. Nah, jadi seperti tadi ya, di sini juga banyak Muslim. Ketika ada terjadi bencana kayak di North Carolina, ada di Florida, apakah di sana tidak ada Muslim? Ada banyak Muslim di sana yang bisa terdampak juga, gitu loh. Apakah berarti di sana Muslimnya itu juga sama dengan kafir gitu? Enggak juga kan, enggak begitu kan. Jadi kita memang harus mengajarkan mulai berbicara tentang apa ya, pola pikir yang benar gitu loh. Bahwa memang musibah ya musibah. Musibah itu enggak mengenal agama, enggak mengenal warna kulit, enggak mengenal suku ini, suku itu, enggak. Ketika memang alam sudah berubah, ya sudah selesai. Ada bencana alam di situ. Gitu loh.
Nah, tetapi ketika misalnya memang apa oknum tadi kata tanda kutip ya, oknumnya kok banyak begitu. Ya saya pikir mereka nggak mengerti pola pikir yang benar gitu. Itu tadi makanya kebodohan yang menular ya, diulang-ulang menular seolah-olah akhirnya menjadi kebenaran gitu. Apalagi diajarkan di mimbar dengan orang-orang yang juga bodoh, nggak ngerti apa-apa. Kalau memang Tuhan itu punya kuasa sedemikian yang katanya bisa mengajab, kenapa nggak mengajab Israel aja langsung? Kenapa harus perang dulu itu di Gaza itu sampai rusak begitu, sampai hancur? Israel aja langsung diserang dong, langsung diajab, hancur, rata, selesai. Tapi kan tidak bisa begitu kan? Faktanya 1400 tahun Israel masih ada tuh sampai sekarang. Islam berdiri 1400 tahun kan. Tapi Israelnya masih ada sampai sekarang. Tiap hari didoain, tiap hari dikutukin, tiap hari setiap sudah Rasul mau membunuh Israel katanya. Tapi Israel sampai sekarang masih ada tuh. Masih kuat tuh. Sampai Hamasnya keteteran tuh. Sampai Iran harus turun tangan, Hezbollah harus turun tangan. Artinya apa? Artinya semuanya cuma cocokmologi. Gitu aja sih dari saya. Thank you. Lanjut. Oke. Nah, jelas ya. Mana bilang mau ditambahkan? Nggak Silakan. mempan ya, nggak mempan berarti ya Bang Pak Abolition ya. Nggak mempan. Nggak Setiap hari 5 kali dari jutaan, dari miliaran orang menyebutkan itu, menghancurkan itu, tetapi faktanya nggak mampu, seupil begitu aja tuh Israel nggak mampu, malah Israel di atas angin ya kan, gitu, Betul. malah dia di atas angin gitu, malah dihajar lagi kawan-kawannya yang lain, gitu, dia dihajar sama beberapa negara pun ya santai saja gitu kan, kenapa dia percaya, gitu, artinya memang nggak mampu rupanya. Apa memang nggak nyampe? Apa memang nggak ada? Nah, itu Nggak menjadi ada. pertanyaan. Sebenarnya ada Memang, apa enggak memang. sih gitu kan? Apa Nah, hayalan doang gitu ya kan? betul, betul. Kok gitu loh. Jangan-jangan hayalan doang itu. Jadi makanya nggak pernah bisa mampu menunjukkan kemampuannya gitu loh. Jadi cuman klaim. Nah, gitu. Oke. Ya. Jadi silakan dipikirkan apakah itu azab atau itu musibah. Nah, silakan Anda berpikir. Saya hanya mengajak saudara semuanya untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Ya, kembali lagi. Seandainya itu ada kaitan dengan Gaza, Indonesia yang sering sekali membantu Gaza, Indonesia adalah salah satu negara paling besar, negara yang paling banyak ambil andil dalam membantu Gaza. Kalau ada kaitannya, kita Indonesia akan aman daripada azab, ya, akan aman daripada musibah, tidak akan kena banjir, tidak akan kena tsunami atau gempa bumi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Silakan tulis di kolom komentar ya.